Pendekar Abadi 121. Berduka untuk lelaki yang sama. Setelah sehari semalam beristirahat, kini tubuh Lei Tian mulai membaik. Selain mengalami generasi sel-sel tubuhnya lah juga mulai merasakan kesadarannya. Luka-luka dalamnya mulai sembuh dengan sendirinya. Organ-organ yang semula terluka kini sudah terobati dan memiliki denyut kehidupan. Ark. Rintihan Lei Tian terdengar pelan, mulutnya mulai bergerak dan rasa sakit di sekujur tubuhnya mulai dapat ia rasakan. Ada rasa ngilu yang ia rasakan, sensasi kesemutan di kakinya juga ia rasakan akibat energi vitalitas yang masih bekerja di dalam tubuhnya. Detik berikutnya ia mulai membuka kedua matanya secara perlahan, menyaksikan cahaya temaram pandangan Lei Tian sedikit kabur. "Di mana aku?" tanya Lei Tian berucap sendiri. "Oh, kau sudah sadar rupanya," ucap lelaki yang terlihat sepuh. Meskipun demikian, ia masih bergerak dengan gesit layaknya kultivator muda pada umumnya. Kulitnya juga masih kencang menandakan ia adalah orang yang terlatih. Hanya rambut dan janggutnya yang sudah memutih, memperlihatkan tampilan usianya yang sudah melewati berbagai zaman. Lei Tian segera melirik ke arah suara yang terdengar berat tersebut. Sepintas Lei Tian melihat seorang kakek tua yang sedang berada di sampingnya. "Terima kasih," ucap Lei Tian dengan pelan. Ucapannya sangat singkat namun mengandung ketulusan. Lah sangat memahami kondisi tubuhnya yang sebelumnya terluka sangat parah dan ia sudah pasrah jika ajal menjemputnya. Lelaki sepuh tersebut tidak menyangka jika pemuda di depannya sudah bisa siluman dalam tempo yang singkat. Meskipun pemuda tersebut memiliki tulang naga, setidaknya butuh waktu 3 atau 4 hari untuk bisa sadar. Tanpa berkata lagi, lelaki sepuh tersebut segera beralih menuju salah satu sudut gua, lah membuat ramuan dari beberapa tanaman herbal yang sudah dikumpulkannya. Sementara Lei Tian yang masih terbaring lemah, tidak dapat merasakan energi Qi-nya. Ada semacam pembatas yang lah rasakan yang membatasi energi Qi-nya. Perlahan-lahan ia mulai menggerakkan jari jemarinya untuk merespon saraf serta otot-ototnya untuk terus bergerak. Sambil mengatur napasnya, ia mulai menyesuaikan keadaannya, mencoba mengendalikan kekuatan tubuhnya agar bisa lebih selaras. "Ark." Pekik Lei Tian sedikit keras, suaranya mulai terdengar pilu di dalam gua. Pada saat yang bersamaan lah juga mengingat peristiwa tragis yang menimpa dirinya, pengkhianatan Jenderal Xiao Mei yang begitu tiba-tiba melintas di benak Lei Tian. Dengan tekad penuh kebencian dan kemarahan ia mencoba bertahan dan meningkatkan kekuatannya untuk bangkit. "Jangan dipaksakan, tenagamu masih sangat lemah. Tunggulah beberapa hari lagi agar benar-benar pulih," ucap lelaki sepuh tersebut sambil menyuapi Lei Tian cairan. "Buka mulutmu, obat ini akan membantumu untuk cepat pulih," lanjutnya sambil menyuapi Lei Tian secara perlahan. Lei Tian tidak menolak perlakuan lelaki sepuh tersebut, lah tahu jika saat ini lah sedang diobati. Jika orang tersebut berniat tidak baik, maka sejak awal Lei Tian tidak akan diselamatkan hingga seperti sekarang inilah berada. Rasa pahit dari ramuan yang kini masuk ke dalam tenggorokannya begitu kuat terasa, namun Lei Tian tetap menelannya untuk kebaikan dirinya sendiri. Rasa pahit yang ia rasakan tidak berlangsung lama. Setelah ia meminum ramuan tersebut ada sensasi rasa hangat yang ia rasakan. Rasa hangat tersebut membawa energi yang cukup besar. Detik berikutnya menciptakan korelasi dengan energi vitalitas yang dimiliki oleh Lei Tian. Setelah proses tersebut, Lei Tian memejamkan mata kembali. Ia menenangkan pikirannya,
berusaha bersikap lebih menikmati keadaan yang kini menderanya. Waktu pun berlalu, 1 minggu setelah peristiwa peperangan besar di perbatasan Kekaisaran Qin, klan Lei dan Sekte Belati Merah adalah dua pihak yang sangat dirugikan. Kesedihan juga melanda Zhao Yuxi yang sangat terpukul atas berita tersebut. Ia yang berada di Akademi Kekaisaran mendengar langsung berita tersebut dari ibunya. Beberapa hari yang lalu bahkan Zhao Yuxi mendatangi klan Lei bersama dengan beberapa orang murid Sekte Belati Merah. Lin Bao, Hu Qing dan Xiao Han bersama-sama mengunjungi klan Lei menyampaikan berita tersebut. Meskipun kabar duka telah dibawa terlebih dahulu oleh Gong Dun, namun mereka juga tetap mengabarkan secara pribadi atas izin dari Akademi Kekaisaran. Xiao Mei yang menyadari putrinya mengenal Lei Tian sedikit terkejut. Ia tidak mengira jika Lei Tian yang sudah ia bunuh begitu dicintai oleh putrinya tersebut. Namun nasi sudah menjadi bubur. Apa yang La rencanakan harus tetaplah jalankan meskipun harus mengorbankan perasaan putrinya tersebut. Di Kekaisaran Wei sendiri pergerakan Fei Hung sudah pada puncaknya, pemberontakan di Kekaisaran Wei akhirnya pecah. Mosi tidak percaya atas kepemimpinan Kaisar Wei Sheng dimanfaatkan dengan baik oleh Fei Hung. Selain mendapatkan dukungan dari para pejabat, Fei Hung juga memiliki latar belakang yang tidak sederhana. Salah satu leluhurnya juga merupakan sesepuh pelindung Kekaisaran Wei, jadi tidak sulit bagi Fei Hung dan kelompoknya untuk menggulingkan Kaisar Wei hanya 1 minggu setelah peperangan besar melawan Kekaisaran Qin. Hanya saja Xiao Mei tidak seperti Fei Hung yang begitu lancar menjalankan rencananya. Ia masih butuh rencana tambahan untuk menggulingkan Kaisar Qin Lao yang kini sedang dalam masa jumawa akibat prestasi kemenangan besar atas Kekaisaran Wei. Hal ini juga mengangkat nama Jenderal Xiao Mei sebagai pemegang penghargaan tertinggi sekaligus memantapkan namanya sebagai Panglima Perang Wanita yang disegani. Sementara itu di Sekte Belati Merah kabar kematian Lei Tian begitu menyayat hati, terutama bagi Sui Niao yang selama ini sudah menunggu kepulangan dirinya. Sama halnya seperti Liu Xuan dan Zhao Yuxi, ia merasakan kesedihan mendalam dan rasa kehilangan. Demi mengenang Lei Tian, mereka bertiga berbarengan mengenakan pita berwarna hitam di lengan kirinya. Hal ini sebagai tanda berduka mendalam terhadap seorang pria yang sama-sama mereka cintai. Hanya Patriark Fang Yuan dan Penatua Song Gui yang tidak percaya begitu saja atas berita yang beredar luas di Kekaisaran Qin tersebut. Sebelum melihat sendiri jasad Lei Tian mereka menolak keras untuk percaya. Meskipun kedatangan Mu Jiao dan beberapa rekannya membawa pedang spiritual yang digunakan oleh Lei Tian, hal itu tidak mengubah keyakinan Patriark Sekte Fang Yuan. Menurut Penatua Song Gui, ia merasakan jika Lei Tian masih hidup. Ia sudah berulang kali dikejutkan dengan Lei Tian, bahkan prestasinya dalam menghancurkan Sekte Serigala Hitam serta pasukan Kekaisaran Wei telah membuat dirinya tidak dapat berkata apa-apa. Kemampuan muridnya tersebut jelas sudah melampaui dirinya. Bahkan Patriark Fang Yuan saja yang mendengar tentang penggunaan teknik tubuh ilusi Lei Tian saat di medan pertempuran menjadi diam terpaku. Hal tersebut sudah dapat mengkonfirmasi jika Lei Tian bukanlah sosok sederhana yang bisa dianggap meninggal begitu saja. 122. Leluhur Akong. Selama di dalam gua, Lei Tian terus beristirahat dengan tenang. Setiap hari kemajuan tubuhnya semakin baik, La berkembang sangat pesat di bawah bantuan ramuan herbal yang mampu mengobati luka dalam yang telah merusak jaringan meridiannya. 7 hari pun berlalu dengan cepat, kondisi tubuh Lei Tian semakin membaik dan ia sudah mulai merasakan aliran qi di dalam tubuhnya.
Ramuan yang diberikan oleh lelaki sepuh tersebut sangat ampuh, jaringan meridian yang sebelumnya tersumbat kini terbuka kembali. Dalam waktu berikutnya, semburan ki yang sebelumnya tertahan kini menyembur dengan ganas menuju pusat energi Lei Tian. Pusaran energi yang sangat besar membangkitkan naga petir yang berada di lautan kesadarannya. Sebelumnya energi naga petir sangat redup setelah kehabisan energi. Kini matanya kembali terbuka dan aura kekuatannya kembali bangkit menembakkan energi internal ke seluruh tubuh Lei Tian. Setelah merasakan energinya cukup stabil, ia kembali membuka matanya dan dapat merasakan kehadiran orang lain selain dirinya. Nah, sekarang kau sudah boleh mencoba menggunakan ki. Ramuan ini seharusnya sudah bisa menyembuhkan sekaligus menjadi antibodi di masa depan. Jika kau terkena pukulan itu lagi, maka sudah tidak akan berpengaruh terhadap efek sampingnya, ucap lelaki sepuh tersebut. Lei Tian yang sudah sembuh secara fisik tersebut, kini bisa tersenyum cerah. Lah tidak terburu-buru ingin menggunakan tenaga dalamnya terlebih dahulu, rasa lengket dan bau badan yang tidak sedap lebih ia pentingkan pada saat ini. Leluhur, nama saya adalah Lei Tian. Terima kasih atas pertolongan dan perawatan dari leluhur, ucap Lei Tian sambil bangkit dari tempat pembaringannya. Kau tidak usah sungkan. Namaku adalah Akong dan aku juga tidak memiliki nama depan, ucap lelaki sepuh tersebut. Baik leluhur Akong, ucap Lei Tian dengan sopan. Sepertinya tidak enak didengar, kau panggil saja aku dengan sebutan kakek saja, ucap lelaki sepuh tersebut. Baik kakek, ucap Lei Tian. Nah, seperti itu lebih baik. Tampaknya kau ingin membersihkan diri, keluar dari tempat ini ada sebuah sungai yang cukup jernih airnya, kau bisa mandi dan berendam sepuasnya, ucap Akong yang memahami kondisi Lei Tian. Iya betul. Jawab Lei Tian sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Setelah mengatakan hal tersebut, Lei Tian segera keluar dari gua untuk mencari sungai yang dimaksud. Rasa lengket serta bau yang tidak sedap membuatnya tidak nyaman. Selama beberapa hari Lah terus mengoptimalkan dirinya untuk memulihkan diri. Sedikit pun ia tidak membuang kesempatan untuk menyembuhkan dirinya. Kini hasil yang Lah rasakan tidak sia-sia. Lei Tian tidak mengalami kesulitan untuk menemukan sungai yang dimaksud. Rasa dahaga yang begitu besar hinggap di dalam dirinya saat melihat kejernihan air yang begitu mempesona. Biur. Lah melompat dengan penuh sukacita, pemandangan alam yang begitu indah menemani dirinya yang kini sedang membersihkan diri. Pakaian kotornya segera Lah pisahkan dan ia kembali membersihkan tubuhnya dengan air yang begitu murni dan sejuk. Sudah lama sekali aku tidak merasakan seperti ini, gumam Lei Tian sambil mengingat dirinya ketika berada di paviliun murid luar di Sekte Belati Merah. Pada saat ini Lei Tian tidak memikirkan tentang apa yang terjadi di klan Lei maupun lainnya. Setelah peristiwa pembunuhan atas dirinya ia hanya memikirkan Jenderal Xiao Mei seorang. Rasa dendamnya begitu terukir kuat. Tekadnya untuk membunuh wanita keji itu kini terukir hingga ke dalam tulangnya. Selama beberapa jam Lei Tian berendam untuk membersihkan diri, rambutnya yang semula terlihat kusut kini mulai Lah tata kembali. Wajah tampannya pun kembali terlihat dengan bentuk rahang yang simetris. Setelah selesai membersihkan diri, ia kembali menuju gua dengan pakaian yang sudah bersih dan rapi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya kakek Akong. Seperti mendapatkan kehidupan yang baru, jawab Lei Tian apa adanya. Sepertinya kau baru saja mengalami permasalahan yang cukup pelik, ujar kakek Akong dengan santai. Ceritakan saja apa yang kau rasakan.
Dengan melepaskannya maka pikiranmu akan lebih terbuka dan lebih santai. Rahasia hidup tidak selamanya bisa kau tanggung sendiri. Meskipun tubuh kamu kuat, ada kalanya pikiran tidak bisa menanggungnya. Jika itu terjadi maka akan menjadi bahaya laten bagi seorang kultivator. Apalagi untuk memasuki ranah keabadian, seorang kultivator tidak akan sanggup tanpa menyingkirkan gangguan pikiran yang berujung pada munculnya iblis hati. Jika hal itu sudah mendarah daging, maka kau tidak akan bisa meraih tingkat keabadian, ungkap kakek Akong yang berubah menjadi serius. Setelah mendengarkan penjelasan dari pria sepuh tersebut, Lei Tian tampak berpikir sejenak lalu kemudian menceritakan tentang dirinya. Tanpa sungkan akhirnya ia mulai menceritakan pengalaman hidupnya, dimulai saat ia ditinggal mati oleh ibunya dan juga sejarah tentang asal-usul dirinya yang membuatnya bertekad untuk menjadi kuat demi membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya. Bahkan Lei Tian tidak segan bercerita tentang proses dirinya menjadi kuat ketika ia berada di Sekte Belati Merah, bertemu dengan gurunya serta kepergiannya menjadi utusan sekte sebagai bagian dari Akademi Kekaisaran. Lei Tian juga menceritakan hal terakhir dirinya dikhianati, tanpa ia ketahui sebabnya oleh Jenderal Xiao Mei yang merupakan petinggi Akademi Kekaisaran. Kakek Akong yang mendengar cerita dari Lei Tian tersebut semakin tertarik dengan perjalanan hidupnya, apalagi ketika Lei Tian menyebutkan jika ia adalah bagian dari Sekte Belati Merah dan juga Akademi Kekaisaran. Menarik. Benar-benar menarik. Setelah ratusan tahun aku meninggalkan kehidupan duniawi, kini aku bisa mendengar kembali sejarah masa lalu yang pernah aku ukir, cetus pria sepuh yang bernama Akong itu. Lei Tian hanya terdiam mendengar perkataan dari kakek Akong, namun ia juga merasa penasaran dengan jati diri pria sepuh yang sudah menolongnya itu. Sampai saat ini Lei Tian tidak bisa merasakan fluktuasi qi yang terdapat di dalam tubuh lelaki sepuh tersebut. Hal ini mengingatkan Lei Tian saat pertama kali bertemu dengan Penatua Song Gui yang kemudian menjadi gurunya. Seolah mengerti dengan rasa keingintahuan Lei Tian, lelaki sepuh itu tersenyum ringan lalu ia mulai bercerita. Anak muda, perlu kau ketahui aku adalah pendiri Sekte Belati Merah. Adapun Akademi Kekaisaran yang kau sebutkan tadi adalah bentukan dari rekan-rekanku di masa lalu. Mereka berempat mendirikan tempat itu untuk menciptakan bakat menentang langit, namun hingga hari ini aku belum merasakan hal seperti itu terjadi. Lahirnya kekuatan baru yang dapat mengguncang alam tersebut sangat mudah dideteksi, karena di alam ini tidak banyak kultivator yang bisa meraih kekuatan tersebut. Bisa dikatakan tidak lebih dari 10 orang yang berhasil meraih ranah tersebut, sehingga dengan bertambahnya satu kekuatan saja bisa mempengaruhi kekuatan alam ini, ucap Akong dengan ekspresi serius. 123. Rahasia Belati Merah. Selanjutnya kakek Akong melanjutkan cerita tentang sejarah pendirian Kekaisaran Wei dan juga Kekaisaran Qin. Hal ini bermula dari pembagian dua wilayah kekuasaan. Qin Zhang dan Wei Jun adalah dua orang yang mewakili dua kekuatan, Barat dan Timur. Wilayah Barat diambil alih oleh Wei Jun serta wilayah Timur dikuasai oleh Qin Zhang. Setiap wilayah terdiri atas 5 orang pendekar tingkat keabadian sehingga jika salah satu wilayah berhasil menambah keberadaan pendekar keabadian, maka hal itu akan mempengaruhi keseimbangan. Tetapi hal itu juga yang selama ini diburu oleh Qin Zhang dan yang lainnya, bahkan antara Qin Zhang dan juga Yang Mi memiliki perseteruan pribadi sehingga aku lebih memilih mengasingkan diri di tempat ini. Lei Tian mendengarkan dengan serius, apa yang dikatakan oleh pria sepuh tersebut jelas menambah wawasan pengetahuannya. Wawasan seperti ini sangat berguna baginya,
Apalagilah mendengar langsung dari pelaku peristiwa sejarah Kekaisaran Qin. "Kakek, terima kasih atas pertolongan kakek dan juga penjelasannya," ucap Lei Tian dengan hormat setelah mengetahui jika lelaki di depannya adalah pendiri Sekte Belati Merah. "Haish, tidak usah sungkan, pertemuan kita sudah jodoh dan merupakan kehendak langit. Selain itu aku juga dapat merasakan energi benda pusaka padamu, sehingga hal itu juga yang membuat diriku tertarik padamu," ucap Akong berterus terang. Lei Tian sedikit terdiam, lah memikirkan tentang benda pusaka yang barusan dibicarakan. Sesaat berikutnya ia teringat pedang spiritual yang lepas dari genggamannya saat ia sedang memulihkan diri. Namun tentu saja bukan benda tersebut yang dimaksud oleh kakek Akong pada saat ini. Setelah berpikir lagi, Lei Tian kembali teringat dengan belati merah yang berada di dalam cincin ruangnya. Tanpa sungkan Lei Tian kemudian mengeluarkan belati merah tersebut dan menunjukkannya kepada kakek Akong. "Oh, benda ini masih sangat mulus. Rupanya penerusku belum ada yang bisa membuka tabir rahasia di dalamnya," ucap kakek Akong sambil menggelengkan kepalanya. Dalam benaknya lah menyayangkan jika penerusnya belum ada yang mampu menggali rahasia di belati merah. Keberadaan kekuatannya memang tidak biasa sehingga diperlukan orang yang khusus untuk bisa menemukan rahasia di balik senjata pusaka ini. "Apakah kau pernah mencoba senjata ini?" tanya kakek Akong kepada Lei Tian. "Belum. Sejak pertama mendapatkannya dari Patriark Fang Yuan aku sama sekali tidak berani menggunakannya. Menurut rencana setelah semua urusanku beres maka aku akan menanyakan tentang benda tersebut kepada Patriark," jawab Lei Tian dengan jujur. "Jadi kau sama sekali tidak mengenal benda ini?" tanya kakek Akong dengan sedikit heran. "Tidak," jawab Lei Tian dengan singkat. "Hals. Untung saja kau bertemu dengan orang yang tepat. Jika belati merah ini jatuh ke tangan yang salah maka akan menimbulkan malapetaka," ucap kakek Akong dengan raut wajah kecewa. "Bolehkah leluhur menjelaskan tentang keutamaan benda tersebut?" tanya Lei Tian dengan sopan. "Teteskanlah darahmu, setelah itu kau akan tahu apa yang terjadi," perintah Akong sekaligus menjawab rasa keingintahuan Lei Tian. Tanpa sungkan Lei Tian kemudian meneteskan darahnya ke permukaan belati merah tersebut. Ngung! Cahaya samar dan bunyi berdengung mulai terdengar di dalam gua. Lama-kelamaan cahaya terang semakin terlihat dari belati merah tersebut. Lei Tian tiba-tiba merasakan energi di dalam tubuhnya seperti meletup-letup ingin meledak. Ada gaya tarik-menarik antara sinar belati merah dengan dirinya, bahkan getaran halus mulai terasa di dalam gua. Atas kondisi ini, buru-buru Lei Tian mengambil posisi kultivasi dan menjalankan teknik naga petir. Sementara Akong yang melihat gejala ini hanya tersenyum samar. Namun di dalam hatinya lah merasa puas. Benda pusaka yang lah tinggalkan kini sedang berinteraksi dan akan memiliki tuannya yang baru, yang berarti hal ini menandakan pemuda di depannya adalah pewaris dari sekte yang ia dirikan. Lei Tian terus berkonsentrasi dalam menghadapi gejolak energi Qi di dalam tubuhnya yang kini sedang mengalami sinkronisasi dengan belati merah. Seolah larut dalam proses ini, Lei Tian tidak menghiraukan getaran yang semakin kuat yang kini menerpa seluruh gua. Untung saja kakek Akong yang sudah menduga akan kejadian ini segera memblokade energi dari proses penyatuan kekuatan antara Lei Tian dengan benda pusaka tersebut. Belati merah yang saat ini tengah melayang di depan Lei Tian tampak cahayanya memasuki tubuh Lei Tian. Di dalam tubuhnya sendiri, Lei Tian merasakan kekuatan dahsyat sama seperti saatlah menelan liontin air abadi pemberian Patriark Liu.
Proses ini tidak begitu sakit seperti sebelumnya, hanya saja Lei Tian harus benar-benar mampu menjinakkan energi besar di dalam tubuhnya. Berkat adanya naga petir di dalam lautan kesadarannya, energi dahsyat tersebut dimurnikan oleh naga petir sebelum dialirkan kembali menjadi ki murni ke dalam dantiannya. Akong yang memperhatikan kejadian ini tentu menjadi tercengang. Semulalah berpikir jika Lei Tian hanya memiliki rahasia tulang naga, tetapi kinilah bisa melihat jika Lei Tian memiliki rahasia lain di dalam tubuhnya. Bocah edan. Benar-benar edan, gumam Akong dengan tatapan penuh kekaguman. Dengan energi yang berasal dari belati merah, seharusnya seorang kultivator akan merasakan kesakitan luar biasa saat menjalani proses pemindahan energi. Sebagai orang yang mengetahui rahasia sebenarnya belati merah, Akong jelas merasa takjub dengan kemampuan Lei Tian yang sudah di luar ekspektasinya. Setenang-tenangnya Lei Tian, ia masih merasakan panas dingin energi yang kini membombardir pusat energinya. Punggungnya sudah basah dengan keringat, bahkan pakaian yang baru saja ia ganti sudah basah dengan keringat. Boom! 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 Detik berikutnya terdengar 3 kali suara ledakan secara berturut-turut. Keadaan ini telah mematenkan posisi kekuatan Lei Tian pada ranah pendekar Dewa Semesta tahap akhir, lebih kuat dari siapapun dan terpaut 1 tahap di bawah para pelindung kekaisaran. Bahkan Jenderal Xiao Mei kini hanyalah seekor semut di hadapan kekuatan Lei Tian yang baru. Cahaya yang terdapat di belati merah perlahan redup dan diikuti menghilangnya getaran kuat di sekitar gua. Plak! Belati merah yang semula melayang kini terjatuh di depan Lei Tian. Warna merahnya pun pudar berubah menjadi bening dan meninggalkan kesan tajam yang mencolok. Lei Tian membuka matanya dan melihat sebilah belati panjang di depannya. Kekuatan ini. Lei Tian sedikit merasa asing dengan kekuatan barunya, berbeda dengan sebelumnya kinilah merasakan jika tubuhnya terasa lebih kuat dan lebih ringan. Bahkanlah dapat merasakan bisa menghancurkan batu besar hanya dengan menunjuknya saja. Energi tubuhnya kini seperti ada aliran petir yang terus berderak, aliran tenaga dalamnya juga terasa sangat mudah ia gerakkan. Luar biasa, selamat akhirnya penerusku yang sesungguhnya telah hadir, ucap Akong dengan penuh kebanggaan. 124. Ulah konyol Patriark Sekte Belati Merah. Lah tidak menduga dapat menemukan pewaris Sekte Belati Merah di tempat persembunyiannya, jika ini bukan anugerah langit lalu apa? Akong benar-benar tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya, walau bagaimanapun hanya masalah waktu untuk pemuda di depannya memiliki kekuatan yang sejajar dengannya. Hahaha. Sesuai namanya, tulang naga tetaplah tulang naga, ucap lelaki tua tersebut setelah mengetahui kenaikan tingkat Lei Tian. Lei Tian yang masih tercengang dengan perubahan kekuatan di dalam dirinya tidak menghiraukan perkataan dari Akong. Lei Tian yang baru saja menerobos dalam posisi duduk sila tersebut merasakan hal yang baru. Selain energi internal yang semakin kuat, ia juga dapat merasakan indera spiritualnya menjangkau lebih jauh. Selama beberapa saat ia masih menstabilkan kekuatannya sambil menggerakkan telapak tangannya, sebuah energi besar keluar dari telapak tangannya, muncul cahaya keunguan dan membentuk bola energi yang sangat menakutkan. Lei Tian menggerakkan pergelangan tangannya dan mengendalikan bola energi itu hingga akhirnya membentuk perisai yang sangat tebal untuk melindungi dirinya. Jika digunakan sebagai senjata penghancur maka bola energi tersebut mampu membuat efek kerusakan yang sangat dahsyat. Lei Tian kemudian menghilangkan energi pelindung tersebut lalu melihat ke arah sebuah belati yang tergeletak di depannya. Leluhur,
Apa yang terjadi? Tanya Lei Tian yang tidak mengerti dengan hal yang terlewati. Hahaha. Kamu sungguh luar biasa, dengan usiamu masih sangat muda maka Qin Zhang dan yang lainnya akan berebutan untuk menjadikanmu murid. Mengenai belati di depanmu adalah wujud asli dari belati merah yang sudah kau serap kekuatannya, ucap Akong dengan senyum puas. Sebagai pendiri sekte, sebelumnya aku meninggalkan kekuatan terpendam dalam belati merah. Benda tersebut mengandung kekuatan spiritual sebagai pendukung kekuatan patriark selanjutnya agar bisa membawa sekte belati merah kepada kejayaan, lanjut Akong. Lei Tian hanya mengangguk pelan mendengarkan rahasia yang sebenarnya dari belati merah yang selama ini hanya dijadikan sebagai simbol tertinggi ketua sekte tersebut. Belati yang berada di depannya ia ambil sambil memeriksanya dengan penuh kekaguman. Lei Tian juga baru mengetahui kelebihan belati merah yang selama ini ada bersamanya, karena beberapa alasan La masih mengabaikan keberadaan benda pusaka tersebut. Selama beberapa waktu terakhir Lei Tian lebih memilih menggunakan pedang spiritual yang ia dapatkan di Paviliun Ungu, dan memang pilihannya tersebut juga tepat karena sangat efektif saat menghadapi pasukan Kekaisaran Wei beberapa waktu lalu. Belati merah diberikan begitu saja oleh Patriark Fang Yuan tanpa memberikan penjelasan apapun. Bahkan Patriark Fang Yuan memberikan benda pusaka sekte belati merah seperti halnya memberikan cindera mata kepada Lei Tian. Hal ini juga yang membuat Lei Tian sakit kepala karena ulah konyol Patriark sekte belati merah tersebut. Mulanya Lei Tian berpikir jika benda tersebut hanyalah sebagai hubungan pengikat agar dirinya tidak melupakan sekte, namun Lei Tian bukanlah orang seperti itu. Jika dirinya berhasil pun ia tidak akan melupakan sejarah, gurunya yang sudah membimbingnya hingga ke tahap ini serta sumber daya sekte yang sudah ia nikmati, tak akan pernah ia ingkari. Namun jika memikirkan keberhasilannya di Akademi Kekaisaran, maka Lei Tian sudah mengubur mimpi itu. Bagaimana mungkin ia bisa belajar dan menyerap ilmu dari orang macam Jenderal Xiao Mei, sedikitpun Lei Tian tidak akan mau. Bahkan dengan kekuatannya kini Lai ingin segera menghabisi Xiao Mei, jenderal pengkhianat seperti dirinya tidak pantas dibiarkan hidup. 125. Keutamaan tulang naga. Setelah mendapatkan penjelasan dari kakek Akong, kini Lei Tian merasa lebih paham tentang keberadaan para pendekar tingkat keabadian. Awalnya Lei Tian berpikiran jika Akademi Kekaisaran adalah puncak seni bela diri dalam melahirkan kultivator unggulan di Kekaisaran Qin. Namun dengan penjelasan dari kakek Akong tersebut, rahasia tentang kehidupan masa lalu ternyata diatur oleh orang-orang kuat yang memiliki ranah keabadian. Berdasar hal itu, maka ia sendiri merasa penasaran dengan tingkat kekuatan Akong serta orang-orang yang berada di generasinya. Bagaimana kondisimu saat ini? Tanya Akong yang ingin memastikan kembali kondisi Lei Tian. Aku baik-baik saja. Bahkan kekuatan yang aku miliki jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, jawab Lei Tian dengan jujur. Baguslah jika begitu, sebelumnya aku sempat khawatir. Luka yang kau alami sebelumnya berasal dari tapak sutra, apakah kau berhubungan dengan orang-orang yang berasal dari sekte Teratai Ungu? Tanya Akong dengan serius. Teratai Ungu. Ekspresi Lei Tian sedikit bingung, hal ini berbeda dengan informasi yang selama ini sudah ia ketahui dari beberapa orang. Orang yang memukulku adalah seorang jenderal wanita, ia melakukannya dengan sungguh tidak tahu malu di saat aku sedang lengah. Dari informasi yang beredar ia merupakan orang dari sekte pedang emas, jawab Lei Tian sambil menahan kemarahannya. Menarik.
Seharusnya jurus tersebut hanya dikuasai oleh Yang Mi, setahuku tidak mudah baginya menurunkan jurus mematikan tersebut. Setidaknya orang itu memiliki kualifikasi yang tinggi atau memiliki hubungan darah dengannya. Sebagai matriark sekte, ia terkenal dingin dan kejam, ucap Akong menjelaskan. Sebelumnya kakek mengatakan jika keempat teman kakek adalah orang yang berada di balik Akademi Kekaisaran, bisa saja Jenderal Xiao Mei memiliki kesempatan tersebut karena ia adalah murid di tempat tersebut, ujar Lei Tian menyampaikan asumsinya. Masuk akal jika seperti itu, namun berpikir lebih jauh nampaknya Yang Mi memiliki harapan besar kepada wanita tersebut, ucap Akong. Setelah mendengar perkataan dari kakek Akong, wajah Lei Tian tampak memburuk. Jika seperti itu keadaannya maka membunuh Xiao Mei untuk membalaskan dendam adalah perkara yang sangat sulit. Dengan dukungan Yang Mi, tidak mungkin bagi Lei Tian bisa membunuh jenderal keji itu. Kakek, apakah itu berarti akan ada suatu persekongkolan yang terjadi? Tanya Lei Tian penasaran. Tentu saja, di antara Yang Mi dan Qin Zhang memiliki masalah pribadi yang tidak berujung. Awalnya bermula dari pengkhianatan hubungan asmara di antara keduanya, hal itu telah menimbulkan kebencian di pihak Yang Mi. Hanya saja perseteruan panjang mereka akhirnya terikat pada sebuah perjanjian, keduanya tidak boleh bertarung lagi, ungkap Akong membocorkan masalah-masa lalu. Lei Tian malah tidak mengerti dengan hal rumit yang terjadi di masa lalu, baginya Xiao Mei dan Yang Mi kini memiliki kepribadian yang sama. Mengingat peristiwa beberapa waktu lalu jelas membuat dirinya semakin mengerti dengan ambisi Jenderal Picik tersebut. Lalu bagaimana dengan para sesepuh yang lainnya? Tanya Lei Tian kemudian. Mereka sama halnya sepertiku, tidak banyak ikut campur. Selama tidak ada pertarungan di antara kekuatan pendekar keabadian, mereka hanya berfokus untuk melahirkan kultivator yang dapat menggetarkan alam semesta ini. Hanya saja mereka tidak menyadari jika mutiara yang mereka cari justru tercebur ke tempat ini, ucap Akong dengan lugas. Lalu sudah di tingkat apa kekuatan kakek? Tanya Lei Tian dengan penasaran. Entahlah, jika mengacu pada tingkat keabadian mungkin sudah berada di ranah keabadian tingkat akhir, jawab Akong. Luar biasa, berarti kakek sangat kuat, ucap Lei Tian penuh kekaguman. Ini belum seberapa, tidak seperti yang kau bayangkan. Semua pendekar keabadian sekalipun masih memiliki keinginan untuk menjadi lebih kuat untuk berada pada ranah puncak keabadian. Jika hal itu sudah tercapai maka seorang kultivator tidak akan terlihat tua sepertiku, ucap Akong sambil tersenyum lepas. Lei Tian terdiam, setelah mendengarkan perkataan kakek Akong. Kekagumannya yang semula bergema di dalam aliran darahnya kini seperti kapas yang terhempas begitu saja. Kekuatan kultivasi seseorang ternyata masih panjang, meski Lei Tian merasa mampu untuk menggapainya tetapi ia juga memikirkan berapa banyak waktu yang diperlukan. Sudahlah kau masih sangat muda, perjalananmu masih sangat panjang. Jangan hanya karena dendam atau masalah yang menerpamu, kau menjadi terkurung dalam kelemahanmu sendiri, ucap Akong dengan serius. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Lei Tian yang mulai tertarik. Berlatihlah di sini, aku yakin dengan bakat dan keistimewaan tulang naga yang kau miliki maka di masa depan akan terjadi sesuatu yang menggemparkan alam kehidupan ini, ucap Akong penuh semangat. Ngomong-ngomong kenapa kakek selalu menyebut tulang naga? Tanya Lei Tian penasaran. Sejak dahulu ada 4 jenis tulang yang terkenal,
Keempatnya merupakan impian bagi setiap kultivator karena dapat membawanya ke ranah keabadian. Tulang jenis serigala, harimau, phoenix serta tulang naga merupakan kemampuan tubuh yang sangat diidamkan. Kami para sesepuh umumnya memiliki tulang serigala dan tulang harimau, sementara tulang naga dan tulang phoenix hanya legenda. Tetapi dari dalam dirimu, keajaiban itu tercipta dan sepertinya akan banyak kejutan setelahnya, ucap Akong dengan ekspresi serius. Bisa saja orang yang telah melukaimu memiliki tulang phoenix, sehingga Yang Mi begitu mengistimewakannya. Sepertinya kau juga mendapatkan berkah tulang naga dari rangkaian peristiwa yang panjang, lanjut Akong. Memikirkan perkataan kakek Akong, Lei Tian hanya mengingat peristiwa dirinya yang disambar petir. Setelah hari itu dirinya memiliki kemampuan menyembuhkan dengan luar biasa, apalagi saat dirinya menggabungkan teknik pembentukan tubuh yang ia dapatkan saat di Sekte Belati Merah. Memangnya apa keistimewaan dari kedua jenis tulang tersebut? Tanya Lei Tian dengan penasaran. Tulang naga yang kau miliki dikenal dengan kekuatannya, serta karakteristiknya yang unik dapat menciptakan kekuatan tiada tanding. Hal ini tentu saja bergantung pada bagaimana kau mengolahnya, apalagi selama kau bisa menjaga keperjakaanmu maka esensi Qi yang kau serap akan menimbulkan energi spiritual yang tidak terbatas, jawab Akong. Apakah itu berarti selamanya aku harus menjaga hal itu? Tanya Lei Tian dengan rasa khawatir. Hahaha. Tentu saja tidak, dengan usiamu yang masih muda kau memiliki kesempatan besar untuk mengarungi dunia, bahkan jika kau sudah bisa menyentuh level keabadian maka hal-hal tertentu yang bersifat tabu akan membuatmu menjadi lebih kuat, jawab Akong dengan santai. Setidaknya kau pasti pernah menjalankan teknik pemurnian tubuh yang pernah kutinggalkan di sekte, yaitu teknik yang pernah aku gunakan untuk membentuk tulang keabadian. Hanya saja tidak akan ada yang menduga jika teknik tersebut yang dikombinasikan dengan teknik bawaan kultivasi seseorang, mampu memberikan kekuatan yang dahsyat. Bersambung 126. Benci jadi cinta.